Hai, aku Citra dan selamat datang di video aku. Sebenarnya ya yang harusnya diucapin selamat datang itu aku sendiri. Kenapa? Karena udah 9 bulan aku nggak ada upload video. Terakhir aku upload video itu bulan 4 2022, sekarang udah 2023 Januari. So yeah, New Year, new video. Yay, I'm back. Jadi hari ini aku melanjut part 2 tentang Hutan Hoyabachiu yang sempat ketunda 9 bulan. Gila banget. Yang belum nonton part 1-nya ditonton dulu biar kalian ngerti sama alur ceritanya. Terus nanti kalian lanjut ke part 2-nya yang ini. So enjoy this video. Oke, jadi semenjak kejadian yang menghebohkan masyarakat Rumania, banyak wartawan yang mendatangi Emil Barnea untuk menanyai kejadian saat Emil Barnea mengambil foto itu. Karena pasti banyak juga kan yang nggak percaya sama Emil Barnea, siapa tahu foto itu cuma bohongan, editing gitu. Dan ada juga mungkin yang percaya tapi pengen tahu lebih lanjut lagi. Dia juga melakukan berbagai tes kejujuran, karena pasti banyak kan masyarakat yang nggak percaya sama Emil. Dan ternyata kalian tahu, hasil tesnya ini membuktikan kalau Emil Barnea nggak berbohong. Emil juga bilang kalau benda terbang ini hanya muncul beberapa kali dan terbang lurus ke arah langit. Jadi pas benda itu terbang ke langit, Emil Barnea langsung buru-buru fotoin benda itu. Jadi deh fotonya. Oke, balik lagi ke area melingkar ini. Jadi kemarin tuh aku sempat searching juga di internet, ternyata banyak banget pendapat tentang area melingkar ini. Dari yang bilang kalau tempat ini adalah tempat berkumpulnya makhluk halus, atau tempat yang bisa tembus ke dimensi lain, sampai disebut sebagai tempat mendaratnya UFO. Nah, gambar yang tadi diambil Emil itu, mereka bilang kalau itu UFO. Sedangkan para peneliti mencoba untuk meneliti sebenarnya apa sih yang terjadi di hutan ini, kenapa ada suatu area kosong yang nggak ada tumbuhannya sama sekali di tengah-tengah hutan pula. Akhirnya mereka mengambil sampel tanah Lebaran masih lama, Dek. Takbiran itu. Akhirnya mereka mengambil sampel tanah di area kosong itu, dan setelah diperiksa ternyata hasilnya menurut aku agak logis ya. Tanah di area itu ternyata nggak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh subur. Makanya di area kosong itu nggak ada satupun tumbuhan yang tumbuh, karena nggak ada zat yang bisa ngebantu tumbuhan itu tumbuh gitu. Tapi yang buat aku speechless, kenapa di hutan selebat itu ada satu area kosong melingkar yang tanahnya itu nggak bisa numbuhin tumbuhan? Kuasa ilahi. Fix kuasa ilahi. Aku jadi inget ada dua lautan yang bertemu tapi airnya tuh nggak nyatu. Yang satu air laut, satunya lagi itu air tawar. Bahkan warnanya aja tuh beda. Kalian bisa lihat, itu warnanya beda. Kayak apa ya? Kayak minyak campur air, nggak nyatu. Ini tuh bisa kalian lihat di Selat Gibraltar. Ini kalau nggak salah sebut ya, sorry banget. Tempat bertemunya Laut Mediterania sama Laut Atlantik. Dan yang buat aku lebih speechlessnya lagi, ternyata dua lautan yang memisah ini ada dijelaskan di Al-Quran. Di surat Al-Furqan ayat 53. Kalau kalian nggak percaya, coba cek di Al-Quran kalian. Oke, balik lagi ke Hutan Hoyabachiu. Dari sekian banyaknya peneliti yang datang ke Hutan Hoyabachiu, ada satu peneliti yang namanya itu Alexander Schiff yang berhasil memotret fenomena-fenomena aneh di dalam Hutan Hoyabachiu. Maaf banget ya kalau lagi agak berisik, karena di samping aku di sebelah itu ada tetangga punya anak. Mungkin aku lagi main sama temen-temennya, suaranya agak berisik, jadi maaf kalau ngeganggu suaranya. Aku nggak pakai mic on, aku pakai kamera biasa, jadi nggak bisa pakai mic on. Ngomongnya cepet banget ya, sorry banget. Yang katanya Alexander Schiff ini berhasil memotret fenomena-fenomena aneh di Hutan Hoyabachiu. By the way, Alexander Schiff ini adalah seorang ahli biologi. Tapi sayangnya profesor ini dinyatakan meninggal dunia beberapa hari setelah dia memotret fenomena-fenomena yang dia temui. Tepatnya pada tahun 1993. Dan fotonya itu banyak yang hilang. Aku searching di Google penyebab dia meninggal tuh apa, tapi nggak dapet. Kalau kalian searching di Google terus kalian dapet, please komen di kolom komentar, oke? Tapi kenapa ya fotonya bisa hilang? Mungkin nggak sih kalau ada orang yang nggak suka sama penelitian ini terus dia curi terus dimusnahin? Bisa jadi nggak sih? Tapi untungnya nggak semua fotonya tuh hilang. Jadi ada beberapa sisa foto hasil penelitian Alexander Schiff yang kemudian diabadikan dalam sebuah buku Phenomena della Padorea Hoyabachiu. Buku ini terbit pada tahun 1995 yang merupakan terbitan dari temennya sang profesor, yaitu Adrian Petrut. Adrian Petrut sendiri adalah seorang profesor dalam bidang kimia di Babes Bolyai University Cluj-Napoca.
di Rumania. Jadi dia melanjutkan penelitian temannya Alexander Schiff, dan dia bilang kalau fenomena-fenomena aneh ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan oleh Adrian Petrut sekitar tahun 1970-an. Tapi sayangnya walaupun dia bilang kalau fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah, masih belum ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan. Berarti ini sampai sekarang masih jadi perdebatan. Tapi karena ada beberapa kejadian aneh di hutan ini, jadi bukti yang dipercaya sama masyarakat kalau hutan ini itu angker dan penuh misteri. Ya udah pasti banyak lah ya yang nggak berani masuk ke hutan ini. Tapi ada loh beberapa orang yang nekat masuk ke hutan ini, nge-vlog lagi buat cari bukti ini tuh bener atau enggak. Kebanyakan sih yang masuk, yang nge-vlog itu paranormal. Jelas lah ya, paranormal. Tepatnya aja tuh kayak gitu. Jadi intinya hutan ini tuh masih jadi tanda tanya. Ya namanya hutan pasti serem lah ya, apalagi kalau udah malam. Aku bukan kayak Andrew Kalawit yang berani tidur tengah hutan. Enggak. Aku sendiri sih lebih ke logisnya ya, apalagi kan ini cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut kan. Buat orang yang skeptis mungkin bakal bilang kalau cerita ini cuman untuk hiburan, cuman dongeng, dan gak ada bukti yang nyata. Kalau menurut kalian gimana? Oke, selesai juga kita bahas tentang hutan Hayabachiu. Makasih banget buat kalian yang udah nungguin video ini bahkan sampai 9 bulan. Nunggu part 2-nya aja tuh 9 bulan. By the way, semua informasi tentang hutan Hayabachiu aku ambil dari internet. Aku ringkas, terus aku share ke kalian. Jadi kurang lebihnya aku minta maaf kalau ada kata yang salah atau pengucapannya kurang tepat. Tahunnya mungkin. Please banget benerin di kolom komentar biar yang nonton juga tahu kalau itu salah. And yeah, don't forget to subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau bahas apa lagi? Komen di bawah. See ya! Dia juga melakukan berbagai tes kejujuran, karena pasti banyak